Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba live sekali-sekali, ngajakin temen nih. Saya teman satu ini lama gak ketemu. Halo Ji. Nah, Nah, lo tiba-tiba tadi ngajakin podcast. Podcast ribet, mending live gini aja. Asik kan? oh ini otomatis kerekam ya. Ngomong-ngomong mantau ya, ini lagi berita lagi heboh juga, Bek. Aku baca di Ya, thread yang apa Ji? sensus ekonomi itu loh. Kenapa Ji? Sensus ekonomi belum tahu. Jadi akan didatangi BPS ya, Badan apa sih BPS? Pokoknya tukang Ya, ya, sensus ya. lah. Badan Itu Pusat itu Statistik itu. akan ditanya Hmm. berpenghasilan apa, ini dari mana. Oh, berpenghasilan berapa, dapatnya dari mana gitu. Iya, Bek. Buset. Kan ada yang viral juga yang diusir Hmm. jadi warung atau toko ya. Giliran lagi ekonomi hancur aja di sensus gitu ya. Kita yang susah-susah bangun ekonomi pajakin gitu-gitulah. Ya, Nah, kalau sekarang kalau dengan apa ya, terkaitan dengan kita nih ya, kita sih kan kita kan lagi nyari nyari bukan nyari peruntungan ya. Kita kan udah monetes nih di internet lah ya. Itu akan disuruh NIB, Bik. oh, NIB kok punya? Ya ente kan punya usaha banyak, multi ya. Gue kan perorangan. Enggak, Dan gue gue harus belum, punya kalau NIB kan. iya, Kita iya. punya Pak Bulu Siu, gantinya Siu. Maksud aku kan Oh, ini sekarang sensus lagi, ekonomi. Sensus ekonomi 15 Juni sampai 31 Agustus. iya, Bik. Yang Ya, konyolnya, memang gini sih, Ji. Kalau kalau gue nggak berpihak kemana-kemana ya. Yang pasti yang namanya Badan Pusat Statistik itu yang memang sudah waktunya untuk memperbarui eh, apa namanya data mereka gitu. Karena sekarang ketika ketika lu lihat sekarang betapa lemahnya data bahkan negara ya. Bahkan negara itu sekarang datanya itu tidak benar-benar valid dan ketika data tidak valid itu kalau mamanya kita buat laporan itu kan secara definisi sudah salah sampai kesimpulan ya pasti salah. Ya, data analis model apapun akan sulit karena data yang mentahnya aja sulit didapat gitu. Contoh nih, kayak kita sekarang jam segini live. Di mata BPS, kita itu disebut influencer gitu. Influencer itu atau apa freelancer, sorry. Di mata BPS, freelancer itu atau katakanlah zaman dulu namanya dianggap pekerja serabutan, itu dianggap pengangguran sih. Padahal teman-teman freelancer itu terutama yang kayak dia kerjaannya animasi, terus editing, itu kerjanya ya jam segini ini Ji, di kafe-kafe, bawa laptop gitu kan. yang Itu lagi yang lagi rame pertanyaan ya, Bik. Pertanyaannya yang istilahnya, yang misal ya. Makanya kan gue, ya karena kan gue hmm, lagi jarang di rumah nih. Maksud hmm. aku kan lagi jaga ibu Ya nih maksudku lah ya. gini, maksudku metode metode BPS itu sampai hari ini itu memandang lo jam segini nongol gitu sama gue ya, live gini jam segini gitu. Itu di BPS dianggap kita itu pengangguran sih. Iya, maksud aku lagi cerita ini loh. Pertanyaannya yang lagi heboh. Hmm, Pertanyaan-pertanyaan BPS yang tukang sensus ekonomi ini, hmm, pertanyaannya adalah diantaranya mereka tuh mengecek, misalkan di rumah tuh ada mobil, ada AC berapa PK, terus ada TV berapa inci. Ini duitnya dari mana? Sedangkan ya kayak ibu nih saya kan, eh, janda janda apa istilahnya, tabungan.
pensiunan. pensiunan gitu kan. Orang Mm-mm. nanya ini pengajian dari mana, apakah etis seperti itu gitu loh. Terus apalagi gue yang penghasilannya masih, makanya kalau gue sih udah siap, pertanyaan-pertanyaan itu udah siap. Cuman karena gue lagi jarang di rumah, pertanyaan itu kan langsung gue lihat, wah di internet kayak gini kan takut nyokap agak shock atau gimana, makanya gue Iya, briefing gitu. kalau orang orang sepuh kaget sih. Mm. Ya makanya, Gila, Pak. Oh, ya apalagi kan ibu kan istilah kata kan anak-anak dan cucu-cucunya kan pada saya kan pada kirimin entah entah hadiah, entah apalah, itulah gitulah. Kayak gitu-gitu, Pak. Apakah etis dengan pertanyaan seperti itu kan? Ya, yang lagi rame itu Fik. Pertanyaan sensus ekonomi yang menurut gua tuh nggak etis dan apakah bisa dipertanggungjawabkan kerahasiaannya? Nah, itu dia yang paling penting, Fik. Itu kan bisa di mapping loh. Contohnya gini, gue iseng aja lah. Gue pernah buka rekening bank swasta ya. mm. Gue bikin nomor baru, Wik. Ini nomor baru nih, gue sengaja. Jadi gue mencantum baru gue nih di bank ini. Mm. Belum lama, hitungan jam, langsung ditawarin produk, entah telepon dari mana, asuransi. Gue kaget. Ini Mm. asuransi mana? Betapa Ternyata betapa ini ya, betapa nggak ada bocor, rahasia sama sekali ya. bocor, Wik. Itu yang gue Maka khawatirin. itu, lo ngobrol gini, ntar lagi mau sama gue bahas apa gitu, produk apa gitu. Gak lama, live selesai ya, gue langsung ditawarin. Nah, kalau di internet kan ada algoritma lah ya. Kita Ya, interest apa pasti akan dijaring itulah. Nah, kalau misalkan ini ya gitu-gitulah, makanya gue briefing sama iya, nyokap gue tuh. nulis sektor, keliru sektor gitu, langsung keluar semua. Ya itulah balik lagi ke sensus ekonomi lah, Vic. Jadi Hmm. makanya gue brief, dipastikan itu petugasnya beneran petugas lah ya, izin dari RT atau RW. Ya siapa Ya tahu kan betul, ada yang betul. nunggang gitu ya. Ya, enggak, yang paling penting itu Pak RT harus ngasih ngasih ini deh. Mereka kayaknya mau masuk ke sebuah RT gitu, kayaknya dia harus lapor RT dan semua warga dikasih tahu hari apa mereka mau datang. Aku rasa gitu deh. Iya, itu yang paling penting kan Gimana hari itu? gini. Kalau bahasa template sekarang tuh in this Ya, economy. kalau bahasa gue sih sebenarnya pertanyaan banyak itu eh, kayak kayak nggak percaya, kayak apa itu sebenarnya ya memang sekarang ini tingkat kepercayaan pada negara apapun yang dilakukan negara sekarang itu akan salah Ji. Gitu Ji. Dan Ya, dan karena kalau memang nyambung hmm, kalau nyambung masalah kepercayaan, gue barusan nonton nih. Jadi nonton di berita CNN namanya ya, lagi turun Pek, lagi turun, nah ini lagi turun. Yang tadinya presiden sebelumnya kan bare minimumnya kan 70% 70%, sekarang yes. 60%. Ya kan kalau kepercayaan nggak didapat itu kan sebagus apapun kebijakan kan jadi salah Ji. Ya makanya. Contoh pajak lu naikin, tapi sektor pajak dinaikin, tapi pelayanan pada masyarakat nggak berubah. Itu kan juga orang, nah terus gua bayar pajak ngapain? Nah, ya. Contoh, pajak bayar terus hanya habis untuk pegawai aja. Rata-rata kan habis itu untuk belanja pegawai kan. Itu kan juga masalah gitu loh. Terus kemudian ketika orang itu lu ngambil dari pajak, 80% APBN itu dari pajak, disepakati itu. Tapi kenapa lu bangun itu infrastruktur masih utang ke luar negeri atau utang dari utangan. Nah, terus pajak yang lo ambil buat apaan? Kan juga orang bertanya-tanya gitu loh. Terus buat pajak yang bayar kamu ambil, buat bayar adik-adik pejabat nih. Di antaranya ya, itu. ya makanya gitu loh. Kan sebenarnya contoh pajak aja Ji, contoh umpamanya. Eh, sekelas mobil apa namanya menengah, bukan LCGC ya, atasnya ya, MPV gitu.
Itu baru Grass itu 600.000 cuman. Di sini ya bisa 5 jutaan sih. Aduh, ngeri. Gue Iya. kalau masalah pajak mobil ya, gue kemarin kena namanya option. Hmm. Option, baik. Gue Nah, iya. pikir ya, gue kan mutasi nih dari plat B ke plat R. Gue pikir pajak sini Lebih, makin murah lah ya. ya Ya, gue makanya. gue Ini gue memang dapat lebih mahal dari Jakarta. sama, baik. Maksudnya, kau pikir karena gue pernah nanya, mobil lu apa? Sama gue R3 gitu ya. Oh ya, pajaknya berapa? 1,5. Oh, berarti gue gambaran gue segitu lah ya. Terus gue Hmm. pindah, turun sih. Dari tadinya 2,5 jadi 2,2 ya. Oke lah, Hmm. Purwokerto ya, mungkin mobil baru ya. Terus tahun berikutnya, ya itu yang rame-rame pajak option, Bik. Jadi sama Hmm. pajaknya di Jakarta. Anjir. Gua mau protes Nah, ke terus Mbak-mbak. yang ada juga ya ketika pertanyaan itu, kita mindah B ke R mamanya kamu, atau B ke N. Kan cuman mindah berkas dari Jakarta ke Purwokerto. Iya. Mindah berkas. Terus buat apa? Ya itu, Bik lah. Maksud gue kan, gue Kan ketakan. banyak Gue kan, pertanyaan yang kalau dulu itu mungkin normal ya. Orang sekarang kan bertanya, Ji. Iya, terus pindah. Kenapa nggak gini? Kenapa nggak ketika kita sudah bayar terus kita mau pindah, tinggal aja tuh sana kirim ke Samsat Purwokerto. ya kayak nggak tahu. Nggak usah diambil manual maksudnya gitu Ya loh. kayak Naik ojek. nggak tahu Konoha, Bik. Kalau Ya, bisa ya, maksudnya kan dipersulit, seperti ngapain itu kan gini, Ji. dipermudah? Contoh, SIM. Kenapa KTP sudah seumur hidup, kenapa SIM nggak seumur hidup? Emangnya bisa 5 tahun lagi terus skill gua hilang, skill nyetir gua. Jadi harus dikalibrasi gitu. Kan nggak Lah, juga. ya, Bik kayak nggak tahu parcok aja lah. Duitnya dari mana, entah penghasilannya, Ya, Bik. Gue pernah denger ya, gue pernah jadi gosip benar, gue agak dongkol juga ya. Gue teman gue kan, iya itu harus dipertanyakan, Ji. Karena ketika kita diem dipikir setuju. ya mau gimana ya. Gue kan pindah plat itu kan, gue kan nggak sadar. Maksudnya, gue akan berkegiatan di atas aspal di daerah Jawa Tengah, di Purwokerto lah ya. Gue merasa bahwa gue harus bayar. Ya gitu ya. Kan dulu kan pernah ribut tuh Bupati siapa tuh, Bupati apa Gubernur ya. Lu plat ini kok pasang ini pajak sini ya gitu-gitu kan harusnya kan ya karena lu kan warga taat. Ya, walaupun walaupun gue udah pernah denger selentingan ya, gue teman gue tuh developer, bukan developer ya, ya dia yang tukang interior lah. Dia pernah nanganin Kapolda di suatu daerah lah ya. Di suatu daerah, dia agak godok juga. Maksudnya gini, dia kan hampir tiap hari lah karena lagi nanganin proyek itu ya interior. Jadi hampir tiap hari tuh ganti galon Aqua tuh hampir puluhan lah, Pik lah. Terus ya manusia kan punya penasaran ya. Itu kok banyak banget ya konsumsi ini buat apa gitu ya? Buat apa, Pik? Buat ibu Kapoldanya tuh mandi pakai Aqua, Pik. Aqua galon. Coba bayangin juga. kan. Kalau itu kan bisa alasan kesehatan, Ji. Kalau dia nggak pakai aqua gatel, Ji. Kan bisa aja, Ji. Iya sih, iya Kan sih. kalau itu kan lu harus berapa Ya, ya? khususan ya, khususan ya. Mungkin kulit dia nyonya itu Mungkin sensitif gitu dia ya. kalau nggak kena mineral merek tertentu Oh iya, gatel iya, iya. Iya. Kalau nggak jadi, Ji. kena kaporit busik, Nah, ngapain lu ya? itu. Heeh. Terus Bayangin ya, yang namanya warga, nggak kumur listerin, kalau pakai listerin, kalau kumur pakai air kan lo karyawan gitu kan bisa aja gitu loh. ya kan manusia biasa kan akhirnya ngitung-ngitung loh, gaji Kapolda berapa sih gitu ya. Ini itu kan akhirnya pembuktian terbaliknya kan langsung Iya, gitu ya. yang gua juga heran, Ji. Jawa Barat pernah ada info di Jawa Barat, pendapatan 8 triliun pajak kendaraan bermotor. Yang untuk benerin cuma 2 triliun gitu. Yang 6 triliun kemana? Ya gitulah Fikra. Yang di Gitu loh. Konoha nih. Kalau gue di pajak itu kalau diminta terus gue ngerasa bahwa proper, orang bayar pajak itu proper,
nggak apa-apa gitu. Ya kayak contoh anak gue gitu, sekolah SMA. Katanya sekolah SMA gratis. Gue lihat di undang-undangnya gratis. Loh, itu ada opsi langsung meskipun memakai komite sekolah gitu ya. Alasannya komite sekolah gitu. Nagih benar-benar nagih gitu. Terus minta mau yang apa? Katanya infak loh. Kalau infak ya udah tertulis aja kepala sekolahnya tanda tangan, komitenya tanda tangan, nggak mau. Aku yang ngomong sama anakku, kalau ini aku bayar ini pungli ya gitu. Dan ini sama dengan ngajarin pejabat-pejabat itu memuluskan mereka untuk korupsi. Jadi sampai selesai sekolah aku temennya ada yang dimintain 7 juta, ada yang lebih gitu kan. Jadi aku pas kemarin ya ambil aja ijazah mau gitu. Dikasih, kalau nggak dikasih ya enak. Serbu sama aku. Gitu. Kalau Ya, jadi ya. aku pribadi sampai dia selesai SMA gratis gitu. Tapi temanku, anak-anaknya temanku ada yang diminta 7 juta, ada yang lebih. Maksudku apa ini gitu loh. Terus Ya kayak gitu. karena efek efisiensi kali Pik. Jadi orang-orang daerah harus cerdas, kreatif, pencari ya dengan bahasa option. Oh, Alasan efisiensi, yang efisien itu di daerah disuruh efisien. lebih kreatif Kalau di dari sih. pusat, kalau di pusat yo makin bentar-bentar keluar negeri, bentar-bentar ini segala macam. Bahkan untuk perjalanan keluar negeri itu sampai 1 triliun. Ya kalau ngomong 1 triliun kan berarti ini satu orang senilai APBD di daerah. Kan kuncinya kan bilangnya Yang pokoknya hidupin ada. satu Kan orang satu gitu bilangnya. kabupaten. Kenapa? Itu loh, Seskapnya kan bilangnya pokoknya ada. Ya. Bahasanya itu. Gak ngerti Ya ya, gak tapi ngerti ya? Gak ngerti ya, ya? ya tahu. Ya Eh, maksud gue bisa dibahas juga. Ngomong kalau nggak berdasarkan data ya nggak usah direspon. Ya anggap aja orang nggak ngomong tanpa data kan orang kayak lo ngomong ngigo aja nggak usah dianggap pun nggak usah. tapi kok aku lihatnya jadi perhatian nggak ada ya, Vic ya. Dulu kan ada Mensesnek ngomong, terus ada pokoknya ya Allah, kok jadi begitu ya. Ada Tapi kan sering ngomong sopo, Vic. lo lah ya. Ya gitulah. Ya mungkin setiap presiden, setiap pemimpin punya gaya lah. Iya. Ya Yang pasti minimal minimal ngomong ya daripada Wanda tahu gitu ya. iya sih. Karena kalau nggak ngomong itu berarti kan ada kegagalan komunikasi. Gagalkan bernegara, berkeluarga aja nggak ada komunikasi ya berantem meskipun satu satu kandung, saudara satu kandung. Benar-benar. Komunikasi itu elemen yang sangat penting. Ya Betul dan sekali. pemerintah sekarang ini untuk urusan komunikasi juga kurang 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 proper ya. Ya moga-moga diperhatiin. Tapi udah mau, aduh, males ah ngomong gitu nah. Oke, balik lagi. Gue ngomongin masalah daerah lebih kreatif ya. Gue jadi ngalamin gini, Vic. Kemarin juga gue gini-gini. Pajak PBB, pajak tahunan, pajak ini nih. Tanah bumi bangunan. Iya, gue Itu daerah. tiba-tiba ya Kita tanya mau sama bolpen. Apa hubungannya ini sama bolpen? Kalau kita kan langsung tahu. Kita tanya sama milenial. Apa hubungannya ini sama bolpen gitu katakan. Nggak tahu. iya, Lo, ini apa? Tanya anak-anak sekarang. Tahu ini apa? nggak tahu. Nggak tahu. Paling tahunya gini, oh ini buat handphone ya, berarti handphone gini ya gitu. Enggak lah.
Jadi dari situ aja lo bisa ini. Siapa yang merasakan benar-benar merasakan evolusi teknologi, dia yang sebenarnya paling survive. Contoh gue nih naik motor, ya naik motor, kabel gas putus, ditaruh motornya, jalan pulang. Loh, kok bisa loh kok Kalau Genzi, kabel gas putus? Ya kalau aku ya gini aja nak, kalaupun motormu metik, gedein aja gasnya, karbunya digedein, kan teriak tuh motor. Starter ya pasti jalan, jangan kenceng-kenceng, tapi kan tetap jalan tuh motor, gitu loh. Tapi anak-anak Gen Z nggak tahu itu, gitu loh. Tinggal ditambahin aja di angin-anginnya itu. Kan otomatis gasnya naik, otomatis kan motor tuh jalan. iya. Jadi mereka nggak bisa survive. Apa ya? Semonopoli apa? Ketika negara itu suka sama lo ya nggak apa-apa. Itu kan lo dikasih undang-undang kebebasan investasi. Kalau negara suka sama lo. Tapi ketika negara nggak suka sama lo dicariin salah, ya lo dikenakan undang-undang pencucian uang. Gitu ya. Ada semua itu. Jadi ada undang-undang ini, ada undang-undang ini, dan yang ngerti hukum itu yang itu, dan itu terserah negara gitu. Dan terserah penguasa mau pakai yang mana untuk memaafkan lo, memaklumi lo, atau mau jatuhin lo. Itu terserah bos-bos deh gitu loh. Terserah caranya bos gimana gitu. Yang terjadi seperti itu. Lo bahas apa Ya, ini? Kita ngobrol ini mau bahas apa? Tadi lo mau nanya-nanya soal apa itu tadi, Gen Z. ini sebenarnya udah ada asupan sebenarnya tadi, Big. Udah ada asupan untuk menghadapi in this economy, gimana kita struggle gitu ya, menghadapi situasi yang begitu kreatifnya ya. Mereka kita harus juga lawan kreatif juga gitu. Menurutku gitu sih, Big. Ada pelajaran lah, Big. Ya Jadi itu memang tadi, seperti itu. ya. Itu tadi gue mau bahas itu, bahasnya gue share Andriano Colby itu lagi di podcast bahas Gen Z versus milenial. Sebenarnya Gen Z versus milenial. iya, mana yang lebih tangguh gitu, Bi. Ya, Sebenarnya ya kita udah pernah milenial dibahas pasti. lah. Kenapa? Milenial pasti. Milenial pasti. Nah, berarti belum nonton ente, belum Ya nonton. enggak, maksudku kalau mau survive secara ini ya, survive secara terhadap tantangan hidup ya, milenial lah. Ya pas, ya emang pasti. Cuman kan eh, nonton dulu Vic sebenarnya Vic. Gue nggak mau Ya, ambil. gua Jadi punya pendapat lain. Logika aja, iya, Ji. Logika aja, Ji. maksud gue Lo gini, pernah maksud gini. ngalamin, lo begitu, lo milenial kan? Kalau gue sih ngomong, gue nggak sepede itu ngomong milenial lah, gue Gen X lah katakan. Milenial itu, Ji, lo pernah tahu rasanya SD lo pakai mesin ketik, Iya, punya bapak lo. Kemudian lo pas SMP, tiba-tiba lo tahu yang namanya ngetik dengan komputer. Terus kemudian lo pernah ngalamin untuk nyalain komputer aja, lo masukin disket DOS. Baru masukin disket Lotus 1, 2, 3 atau Words gitu. Yang lo tiba-tiba SMP udah bisa ngerasain tinggal nyalain komputer 486 langsung nyala, langsung start, tinggal lo mau ngapain. Terus kemudian lo sampai nemu komputer yang tinggal nyala, terus kemudian lo mau buat aplikasi apapun ada. Terus kemudian dulu lo ngerasain kalau komputer itu nggak mungkin lah setiap orang punya satu komputer. Ternyata ada namanya PC, personal komputer. Yang tadinya lo nyalain internet, pernah ngerasain kita
generasi kita itu pernah di warnet, untuk telepon aja ke wartel. Di Gen Z nggak tahu itu, nggak tahu wartel apa, warnet apa, nggak tahu. Iya. Jadi lo semua evolusi teknologi lo tahu. Lo sekarang ngasih ke anak Gen Z, ini kaset, contoh nih, ini bolpen. Mereka suruh cerita apa hubungannya kaset sama bolpennya, nggak tahu. Ayo. Tapi kalau lo ada kaset, ada bolpen, ini contoh nih, gue ambil nih. Tar. Aku suka sekali gelang. Namun, bagaimana jika aku membuat gelangku sendiri? Aku bertanya kepada ChatGPT bagaimana caranya. Ya. Kita tanya mau sama bolpen. Apa hubungannya nih sama bolpen? Kalau kita kan langsung tahu. Kita tanya sama milenial. Apa hubungannya ini sama bolpen gitu katakan. Nggak tahu. Iya. Lo, ini apa? Tanya anak-anak sekarang. Tahu ini apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Paling tahunya gini, oh ini buat handphone ya, berarti handphone gini ya gitu. Enggak lah. Jadi dari situ aja lo bisa ini. Malah kita itu nyadari betul. Temen lo itu harus ada yang baik. Harus ada yang bego, rame. Ada yang pinter baik. Pinter tapi nggak sombong. Terus ada yang membuat suasana hidup. Terus lo butuh temen yang kadang-kadang kayak Sengkuni, tukang adu. Tapi kalau lo nggak punya temen Sengkuni itu, kalau orang dulu, ini Sengkuni datang, kan buat lucu-lucuan. Iya. Jadi kayak kalau lo mau ngecek Ji, yang namanya rawon, lo tahu rawon Ji ya? Keluaknya rawon yang hitam itu Ji, black soup itu Ji, itu mengandung arsenik Ji, racun Ji. Tapi buat orang Jawa itu dibuat makanan Ji. Ikan kembung itu juga beracun Ji, tapi di Jepang jadi makanan mahal Ji. Yang namanya toksik itu ya mulai dulu ada, dan kalau orang zaman kita dulu lucu malah. Kalau nggak ada yang toksik, kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Memang harus ada yang toksik. Lu kan take attention, take information, take experiences itu kan dari sesuatu yang baik atau yang buruk. Lu gimana tahu sesuatu itu buruk kalau lu nggak tahu itu toksik gitu. Yang sekarang dibahas NPD kayak temen gue dulu NPD semua Ji. Tapi nggak ngerubah gue jadi NPD gitu loh. Iya benar. Coba lu cek deh temen lu. Ada yang NPD itu di mana-mana orang banyak. Bikin orang berantem gitu. Tapi kita nggak nyebutnya toksik gitu. Terus yang namanya bullying zaman kita kecil Ji. Parah Ji. Oh banget. Kalau di Malang itu, kalau di Jawa Timur itu mulai dipanggil nama bapaknya Ji. Iya sama. Gue juga dulu pernah ngalamin. Saguanto. Sakit hati gue Ji. Wah bapak gue itu gue hormatin, ini manggil bukan Pak Saguanto, kurang ajar banget nih orang kan gitu. Dulu sampai berantem. Tapi gue paling sekali 2 kali gue lama-lama gue bales. Akhirnya sampai setua ini tetap panggil nama bapak. Nyantai aja gitu loh, dibuat nyantai. Maksud gue, oke, gue ada yang di ini bahas Gen Z lebih ini enggak. Kita itu dulu banyak hal yang sekarang yang justru semakin lo definisikan itu makin ruwet, makin drama sama ruwet ya. Ini keren nih pertanyaannya ini, keren.
bedanya toksik sama ruwet. Ruwet itu karena toksik lo anggap ada, sehingga yang toksik makin berasa penting. Virus itu tadinya cuma influenza, begitu disebut virus itu kemudian dikasih formula H3N1, H berapa, itu jadi toksik jadinya. Orang jadi takut sampai kemarin itu, gua rasa yang mati kena COVID itu dikit, Ji. Kebanyakan mati ketakutan, Ji. Bener, setuju gue. Mati mentalnya hancur. Bener. Gitu. Ini sedikit cerita tentang COVID ya. Ini bukan gue mengglori atau mendiskreditkan atau bukan ya. Ini pengalaman gue pribadi gitu ya. Dulu waktu di Jakarta namanya COVID itu ramenya baik ya. Menurut gue tuh hanya sebulan aja. Ada terbagi yang anti konspirasi dan konspirasi. Ada yang jualan, yang orang pasar atau apa jualan aja. Kalau gue sekarang cari gampangnya, Ji. Mulai kapan COVID itu menyebar? Ya mulai ada vaksin lah. Sederhananya gitu aja lah. Dan akhirnya ya. Begitu rame vaksin, banyak orang sehari sampai 5 kali. Innalillahi. Wah, iya berarti gue langsung, ya logikanya di sini. Begitu orang yang disuruh PSBB pertama diam semua di rumah, itu nggak ada apa-apa. Dan akhirnya yang gue alami nih waktu di Jakarta ya, justru yang banyak selamat, yang banyak sehat, yang keluarlah di lapangan, yang berjualan, yang di kantor. Dan gue orang yang nggak diam di rumah. Yang di kantor, yang di rumah sakit, yang nun sewu, itu banyak yang itu. COVID emang beneran ada. Tapi yang suasananya ini menurut gua yang agak memframing. Adanya kapan? Ya mulai ada vaksin. Ya benar. Benar. Karena orang itu pas ada vaksin, orang antri vaksin. Orang ini orang itu makin kena banyak gitu. Gue jadi inget ya kemarin. Orang kan semua di rumah masing-masing. Terus penyebarannya dari mana gue tanya? Iya. Terus gue pernah baca di internet, Pik, ngomongin vaksin ya. Kan sekarang tuh banyak genzi itu diabetes ya, Pik ya. Diabetes belum pada waktunya gitu ya. Ada komentar, ini bisa dipertanggungjawab yang, ini gue baca doang ya, ini komentar aja ya. Itu gara-gara vaksin itu. Loh. Bisa juga ya. Jadi gini, ada lebih gila lagi. Ini pengalaman gue langsung. Jadi teman gue itu sakit berapa kali masuk rumah sakit ini. Sampai gue tanya akhirnya secara pribadi, kamu sakit apa? Aku kena batu empedu. Terus kemudian akhirnya dia diambil empedunya. Karena kalau batu empedu katanya harus diambil. Gak bisa kalau cuma diambil batunya aja. Menurut dia gitu. Terus kemudian dia buat grup. Ya temennya dia sekolah, temen tetangganya semua, yang mereka menyebut grup WA itu adalah grup tanpa empedu. Semua yang sudah diangkat batu empedunya. Terus mereka buat survei kecil-kecilan, dan pada saat apa namanya, cari persamaannya apa, contoh, suka gorengan, oh saya nggak suka gorengan tapi saya kena gitu kan, oh terus suka apa, sampai mereka akhirnya punya satu kesamaan valid. Vaksin. Mereka rata-rata semua vaksin booster sampai 3 atau 4 kali. Ya Allah. Persamaannya itu semua. Tapi nggak bisa terus kemudian kita tarik. Oh berarti kita itu karena vaksin sampai booster kita kena batuk-batuk. Ya nggak gitu juga. Tapi yang ada di grup itu semua sepakat. Mereka nggak ada satupun yang nggak booster, semuanya booster. Dan mereka kehilangan empedu. Untung gue cuma 2 kali, Bik. Dan gue ngerasain sendiri, Bik. Kan di internet kan akhirnya kebuka kan. Yang AstraZeneca yang impact-nya kan jelek. Yang dulu waktu COVID bilang bagus gitu ya. Jelek, Bik. Ya Allah, Bik. Dan gue waktu vaksin kedua, gue ketiganya enggak, kedua gue kayak orang bego, Bik. Gue langsung meriang. Linglung ya, meriang. Iya, asli gue, Bik. Itu beneran gue nggak bohong, beneran dah, sumpah. Gue inget banget gue waktu gue nge-grab gue
Gue pulang, gue badan gue greges ya. Gue sampai berhenti di Indomaret, berhenti bentar, tidur sejam 2 jam, baru gue gerak lagi, gue makan gitu ya. Itu vaksin kedua. Dan di internet banyak berseliweran ya begitu. Yang orang-orang Gen Z diabetes belum pada waktunya bisa dikatakan ya gara-gara vaksin. Kalau sekarang sih gue nggak ini Ji, kalau gue mau harus notice Ji. Mereka kan setiap hari kan sukanya minum-minum Boba viral-viral. gitu ya, manis-manis gitu, Ya, emang. dan itu kan gila-gilaan gulanya Ji. Nah, Emang. gue rasa gitu sih Ji. Terus rata-rata Gen Z itu nggak suka sayur Ji. Iya, ngeri-ngeri Ya lah. mereka apa-apa digoreng makanannya Ji. Kalau kita kan masih kasih sayur mentah pun mau Ji. Mereka Mau nggak ya. mau. Iya. Ya Gua aja itu yang sekarang makannya begitu gue gue. rasa selera Kukus. makanan. Kalau gue bahkan jangankan dikukus mentah pun gue makan Ji. Gue masih Bener-bener. punya habit gitu, diajarin orang tua itu. Kalau anak-anak sekarang contoh nih kayak Jumat kemarin gitu, ada tamu gua 2 Gen Z, gua kasih makan, ini mumpung lagi makan nih apa namanya Jumat berkah, semua dimakan bersih Ji, kecuali sayurnya sampai gue yang makan Ji, sayang sayurnya dibuang gitu, nggak makan saya Pak. Lu terus kamu gimana kamu hidup ya gitu. Bahkan sekarang kamu tahu Gen Z itu bikin komunitas untuk supaya bisa boker tiap hari. Kok mereka mau ngomong survive gimana untuk urusan boker. Jadi mereka sampai buat gerakan-gerakan, begitu ada temannya yang boker, ke kamar mandi langsung tepuk tangan, Ji. Kayak Rossi menang GP, Ji. Bahkan Tapi ada yang dia lagi nungging-nunggingnya keluar sudah hitam, tahu nggak, Ji? ih, ngeri Coba ya. lu, Gen Z itu buat komunitas supaya bisa boker. Tapi Gen Z Vic yang gue lihat sekarang nih, gue lihat secara langsung ya. Beruntunglah orang yang bisa boker tiap hari. Lah gua setiap mandi boker dulu. Alau dulu ya makanya. Iya. Pokoknya seumuran kita itu kalau kentut, kalau pup, tidur enak, bangun enak tuh udah kenikmatan yang aduh pokoknya enak lah. Ya nggak sih? Lah iya tapi kan ya itu nunjukin lo nggak survive di hidup gitu. Tapi Karena Gen Z gini, Vic. Tapi Gen Z yang gue lihat sekarang gini, Vic. Yang gue lihat langsung nih ya, kesadaran sehat sekarang udah lumayan ini, Vic, iya, bagus. sehat. Sama ini mereka olahraga, tapi lo tahu sekarang jam 1 pagi, jam 12 malam masih ada yang lari malam, Ji. Nah, Coba begonya lo cek adalah itu. ya begonya kurang literasi. Nah, itu dia. Itu begonya. Lo malam minimal kalau zaman dulu lari jam segitu bisa dimaling-maling sama orang, Ji. Nah, itu dia kekurangannya di situ. Ada kurang literasi akhirnya Ada yang lari jam 2 sampai gue kemarin kaget jam 2 pagi gue jalan. Masih ada anak lari pakai topi yang ada topinya ada nyala-nyalanya gitu loh. Ini anak PA apa gimana ya? Ya nggak gitu juga gitu. ya gitu deh. Tapi kan Gen Z ada positifnya, kreatif dalam hal mencari uang di internet nih. Kan banyak yang Ya, sama aja Ji. Gue juga dulu nyari uang kita juga dulu nyari uang di mana lu lihat zaman-zaman kita. Kita pasar. bisa kulakan di pasar lantai 1 kita jual ke lantai 3. Ya sama aja kayak gitu. Yes, Itu ya. cuma media aja. Lo nggak usah kaget sama itu. Ya emang medianya sekarang semua orang dagang, jualan apapun pakai media internet. Kalau dulu di kenyataan. Di zaman kita juga dulu ada yang namanya coding. Kita bisa ngambil nomor-nomor kartu kreditnya orang di luar sana terus kemudian kita bisa beli barang apapun. Sama aja kita juga cari duit di internet di awal-awal. Cuman beda tool aja berarti ya. Beda media, Ji. Iya, beda media. Beda media aja. Kalau cerdasnya sama aja. Sekarang lihat film aja. Apa namanya? Lo bisa dapat duit kata gitu. Sama aja. Zaman dulu orang ada rumah dibangun, Pak, ada
saksemen nganggur nggak Pak? Ada, udah minta Pak, dikasih dipotong-potong, dijadiin kantong-kantong, bisa dijual di pasar dulu. Sekarang nggak laku. Sama aja sebenarnya. Apa bedanya? Cuman medianya aja. Jangan kaget sama media. Media itu nanti zaman kemudian bisa-bisa karena lewat media internet nanti nggak terpercaya, ya orang balik media lama. Bener. Terbukti apa? Contoh nih, lu beli Ferrari, nggak mungkin lu beli online ke Tokopedia. Yang lu beli apa? Pasti korek yang bisa nyala, korek apa yang nggak ada harganya. Sekarang aja gue beli celana, males gue beli di online. Belinya ukurannya apa, datang ukuran apa, yang males gue, enggak lah. Gue fashion nggak mau, gue beli di online sudah. Langsung ya ke outlet berarti ya? Iya, mending outlet langsung. Dan nggak ada yang, nggak, emang sekarang getol, kayak McD, kayak apa yang merek-merek sudah mapan, mereka bingung supaya jual di GrabFood apa nggak ada. Walaupun toolnya ada visualisasi gambar, misalkan kamera pakai baju ini, tetap ya Pik ya, beli di offline aja ya. Mending offline. Iya sih. Dan itu akhirnya mereka akan ditiru lagi deh, ditiru Gen X sama Gen milenial deh. Kalau nggak lihat fisik enggak lah. Dia, gue bacain evolusi media nih. 1970-an broadcasting. Jadi broadcasting tuh lewat antena, antena radio segala macem gitu ya. Gua 80 tahu, mulai ada televisi. Bapak gua pakai break dulu itu. Mau cerita apa itu bapak gua nge-break. Bapak lu juga gua rasa gitu semua lah. Gue pernah waktu kecil ngalamin aduh ketahuan umurnya ya. Dengerin sahur sepuh di radio. Duh. Tapi apa keistimewaannya sahur sepuh? Jadi imajinasinya kita otaknya itu tuh. Bukan imajinasi namanya, Ji. Itu namanya theater of mind. Iya. Lu baca buku, theater of mind lo jalan. Lu baca buku, lu dengerin sandiwara radio, itu theater of mind lu bayangin sosok Lasmini, Manti, pasti cakep gini-gini. Brahma Kumbara orangnya gini-gini. Pasti theater of mind lo jalan, lo hidup. Dan anak Gen Z, gue jamin tidak punya theater of mind. Karena semuanya secara audio, visual ada semua. Udah terpapar, udah. Bahkan terpapar video pendek, itu yang gue suka itu. Dan jangan lo anggap informasi sebanyak itu dikemas dalam video sependek itu, masuk terus ratusan bahkan ribuan per hari. Lo pikir itu akan bikin mereka pinter? Tidak. Yang ada otaknya hang. Istilahnya ini, gue pernah dengar brain root apa ya? Ya brain root apa ya? Kerusakan otak, sederhananya. Karena otak lo dipaksa menerima informasi sebanyak-banyaknya, nggak tahu itu positif atau negatif, otak lo dipaksa untuk merekam, padahal yang semestinya lo rekam adalah informasi yang tidak hoax, satu, yang positif, yang bermanfaat. Tapi itu semua informasi nggak bener, apa hoax, palsu, masuk semua ke otak lo, sehingga lo nggak bisa lagi bedain mana bener mana salah. Mana baik, mana buruk. Karena otak lo yang dia terima, otak lo yang penting itu adalah insight, itu adalah informasi. Salah benar nggak tahu. Kalau dulu buku yang kita baca, bahkan sumbernya itu disebut sumbernya dari buku ini, dari buku ke buku. Semuanya sudah terfilter, informasinya valid, nggak hoax. Ya itulah jeleknya sekarang, Vic. Jadi kalau gue lihat sekarang yang gue rasain ya, buzzer. Jadi buzzer tuh kelihatan pinter daripada profesor, kan brengsek banget. Ya karena gini, karena juga ada nggak ada filter. Mestinya orang yang boleh
komen di kolom komentar adalah orang yang Ya memang berkompeten. berkompeten satu, terus sesuai dengan apa yang dibahas. Sekarang orang nggak sekolah sama orang sekolah itu di dalam satu room. Nggak bisa, Bos. Kalau zaman dulu, orang bego, diem, bengong, mulutnya mangap. Orang cerdas ngomong. Sekarang orang goblok makin ngomongnya banyak. Orang cerdas lu kasih kesempatan sama atau minimal lebih sedikit. Malah sekarang gue males dia mau ngomentarin. Mau gue sanggah aja males, ngapain gue nyanggareng goblok banget ini, susah. Buang Kejauhan energi. gitu loh. Mending tanya sama AI menurut gua mah sekarang mah. Loh, Ya nggak ya? lo bisa nanya ke AI untuk bisa menimbang. Kalau anak sekarang AI ditanya, menurut kamu aku gini-gini gimana diajak ngobrol? Kayak itu temennya. Ya goblok. Kalau lo kan punya insight, punya otak, punya ilmu, punya experience, lo tinggal bandingin. Menurut AI mana yang lebih bagus antara ini. Semua by your experience. Lo nggak memprom pertanyaan mentah. Gitu loh. Iya, makanya gue lihat kalau ada berita begitu ya, mendingan kan kalau AI kan kumpulan data. Jadi Gini aja, coba kamu tanya siapa penemu ini. AI-nya apa ChatGPT-nya anak-anak itu bengong sih, nggak jadi jawabannya sih. Ya kan emang ChatGPT kan ya secerdas yang punya. iya benar. Nah, gue kasih pertanyaan sama ChatGPT, gue jawab lengkap semua by data-datanya. Gue dengan tanya yang sama, gue tanya lewat ChatGPT-nya anak-anak Gen Z. Kebetulan gue tuh ngumpul sama anak Gen Z tiap hari. Itu beda ya. Gak jawab. Apakah kamu tahu apa namanya Fognox? Tulisannya gimana, Om? Sampai tak kasih tulisan, tak bian ke dia. Gak dikenal, Om. Loh, Fognox itu adalah gudang emasnya Amerika. Coba gudang emasnya Amerika apa? Coba tanyain. Baru dijawab. Oh, Fort Knox, Om ada. Gitu. Ya apa sih? Gue jadi inget teman gue dosen, Bek. Wah sekarang dia inilah Brutu lah. Oh ngadepin KNC parah sekarang ya gitu ya. Bahasa Inggris misalnya airlines gitu ya. Bacaan itu airlines. Iya. Jadi sekarang tuh krisis literasi menurut gue lah. Oh gitu ya. Ngerinya. Ya, makanya yang namanya udah terpapar video pendek itu lo harus tetap buka buku, lo harus baca buku selesai. Baru kemudian itu jadi insight, jadi experience, kemudian itu lo jadikan sumber pengetahuan. Kalau yang lo tiap hari dapat itu, kalau gue mau dapat informasi gue rasa penting, itu gue ulang. Terus gue catat, tetap gue cari informasinya apa, gue baca. Itu pun kadang ya 5 jam seharian itu paling cuma ada 3, 4, 5 informasi penting yang harus gue ini. Selebihnya informasi tolol. Gue malah sekarang sosmed lebih baik nonton kucing-kucing joget itu loh, Bik. Nonton ini aja lah. Ya, mending lo nonton drama Cina iya, itu. drama Cina bener. Kadang lo nonton mereka berantem serius, kita ketawa gitu loh. Kamu tahu, saya ini CEO dari Selatan, ini. Lucu juga ya, ketawa-ketawa gitu. Aduh, udah mulai. Yang paling membahayakan sekarang, medsos itu sudah merusak orang yang tadinya dia itu orang yang berilmu, orang yang bijak, sekarang kena medsos jadi rusak orang itu. Emang. Gitu loh. Gue jadi inget ya. Gue pernah nggak seberapa pinter. Kalau dulu kan nanya sama orang pinter. Sekarang dia nanya sama teknologi informasi. Nggak ketemu. Jadi gue pernah jadi ingat ini, Bek. Ada pengalaman nyata ya. Ada orang mbak lah ya. Jadi dia merasa bersalah, merasa berdosa. Jadi tadinya ibunya
itu dia rajin baca Al-Quran, hafal lah itu Iya, ya, iya, 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 ngaji. iya. Gua baca beberapa. Sekarang makin Pernah baca susah. ya? Setelah dikenalin Pernah baca. TikTok, Jadi, kenalin jadi, TikTok. jadi, jadi orang yang tadinya rajin beribadah, rajin literasinya bagus, Quran apa, jadi hancur, lebih bahaya daripada anak-anak. Parah lah. Loh Makanya gue, aduh, mak gue jangan sampai ngeliat TikTok, gue ya, uninstall semua. itu semua sudah bukan ilmu baru, Ji. Begitu informasi itu gampang didapat, knowledge gampang didapat. Yang terjadi adalah akhlak itu yang mahal, Ji. Bener, adab ya, akhlak. Adab itu makin mahal didapat. Jadi lu jangan senang-senang ketika akses pengetahuan knowledge itu tinggi. Padahal sebenarnya Albert Einstein pun bilang, semakin lo memiliki knowledge tinggi, ego lo rendah. Sekarang ini knowledge gede, egonya juga gede. Ya nggak ketemu, Bob. Ketemu. Ya makanya itu pengalaman dari mbak-mbak itu aku langsung aware sama mak gue, jangan sampai kenal TikTok. Iya. Ngeri. Tapi emang Orang gitu sih. bahwa kadang mereka ya, suami istri buat konten-konten lucu, serius, tips apa gitu. Dia pikir menghasilkan, tapi dia harus menukar kehidupan pribadi dia dengan itu. Itu yang gue lihat ya, orang-orang tuh nggak disadari tuh sosmed itu tool, alat gitu loh. Jangan sampai lu nggak bisa bedain kehidupan nyata dan kehidupan maya, ya kelar hidup lu gitu. Ya nggak sih? Oversharing. Jadi ada orang seneng banget karena aksennya dia dibayar gitu. Tapi dia tiap hari harus buat konten menceritakan tentang urusan dalam rumah tangganya. Sebenarnya dia sama dengan menjual privasinya dia untuk diakses. Padahal asal lo tahu, orang-orang bodoh adalah orang yang masih membahas pribadi seseorang, yang masih suka terhadap kehidupan pribadi orang, membahas. Lalu siapa tiba-tiba kenal enggak kok membahas pribadi orang. Tapi ya kita juga balik juga ngomong sama si selebnya. Lah lo juga siapa kok buka akses pribadi lo hanya untuk action yang nggak seberapa mahal gitu. Gitu. Lo dia nggak mau dibahas pribadinya, tapi tiap hari dia upload kehidupan pribadinya, kan tolol. Bener. Makanya beda sekarang ya, artis sekarang sama artis dulu ya, Vick ya. Gak ada kelasnya ya, gak ada kelasnya ya. Gak ada. Karena zaman dulu dikenal ada karya. Bener. Kalau sekarang dikenal karena konten. Konten itu sudah dipastikan itu nggak ada esensi karyanya sama sekali. Benar. Jadi lo harus tahu bedainnya. Zaman dulu orang itu harus jadi artis film, artis musik yang dia punya kaset minimal atau punya film minimal untuk dia kemudian jadi seleb, dikenal orang. Tapi zaman dulu orang tuh nggak pernah bahas sebelum tahun 90-an nggak ada orang tuh berani bahas pribadi orang. Benar. Tapi di atas tahun 90-an begitu ada gosip, namanya juga gosip. Gosip itu orang yang nggak berbuat, tapi dibikin seolah-olah berbuat untuk dibahas, untuk biar rame. Tapi akhirnya gosip itu malah dijadikan komoditi. Makanya ya, kalau gue kehidupan sekarang ini ya, gue yang ditakutin apa, Bik? Kamera ke handphone. Jadi ceritanya begini. Gue cerita sebentar. Gue lagi pulang perjalanan naik motor. Terus tiba-tiba di tengah-tengah jalan ada orang bocil, bocah cilik, ya kuliahan lah. Dia antara mau tengah mau kiri di tengah-tengah lah. Gue di belakang udah sadar nih anak mau belok kanan mau kiri nih. Terus dia ngasih sen tapi mendadak, Wik. Ternyata dia nyari nasi goreng, Wik. Wah ada nasi goreng, langsung cet gitu ya. Nah gue hampir nabrak, Wik. Gue mau nyalip, gue hampir nabrak. Baru lo tujuan lo sebelum tujuan lo minimal 50 meter lo baru ngasih. Nah harusnya gitu kan. Adabnya kan gitu adab ya. Ini orang langsung nutup gini, Ki. Kalau kita panjang, baru dia di belakang kita. Tapi loh, kan kalau tiba-tiba kita fokus, tiba-tiba ada orang belok kiri kan kaget kita. Nah makanya. Nah gue melin dia. Gitu.
Orang itu ini pas pertigaan, sebelum pertigaan dia udah lampu sen dan dia posisinya masih lurus. Baru dia belok, ketika memang jalan sepi baru belok. Nah, Sekarang itu lampu sen kanan, langsung dia merasa punya legitimasi untuk langsung belok kanan. Lu ya apa kalau semua orang kayak gitu ya? iya. Ya tapi nggak apa-apa kenyataannya kayak gitu, mau gimana? Sekarang Nah, kita terus ada di sana itu. gue omelin kan anaknya kan. Lu Hmm. tahu ngerasa salah nggak tadi barusan itu? Enggak, Pak. Ini saya belok kanan, Bang. Ini whatever. Lu udah ngerasa nggak tahu salah, lu merasa bener gitu ya. Terus udah gitu, gue kadang gue udah ngerasa tua, Beg ya. Ini bocil. Nih anak, harusnya kalau gue jadi gue gitu ya. Gue udah ngerasa salah menghadapi orang tua ya. Ya Pak, nun sewu Pak, salah. Kalau gue ngegambarnya begitu, Pik. Dia Nggak orang ada. gitu, makanya gue emosi. Lu tuh salah. Lu nggak ngerasa salah gitu ya. Terus udah Enggak, gitu kalau dia nantang. aku Terus dia langsung bilang, nantang. kamu Dia merasa benar nantang. kayak gini, Lu Pak orang Bilang mana? gitu. Dikatain begitu orang mana? Padahal gue deket Udah. rumah di situ. Gue langsung, lu nantang gitu ya. Lu gini aja deh. Gue cengkeweng gini ya. Lu kalau ngerasa kuat tuh undang temen lu ngerasa preman, cepet deh. Cuman gue sadar, Pik. Gue dalam hati sadar, waduh, di keramaian nih. Di keramaian deh. Terus ada video gimana? Gue takutnya begitu, Pik. Iyalah. Makanya gue malu, Pik. Gue malu, kok iya dah. Gue ada kamera, gue langsung ngatain, gitu. Udahlah, gue kabur dah. Gue gak mau capek deh. Karena gue, Makanya ini semua kan pelajaran. Jadi sebenarnya kayak kita dulu kan hidup sama generasi boomer ya. Ya seperti apapun boomer kita hormatin. bener, Pik. Beda, Pik. Sekarang beda, Pik. Anak Gen Z itu nggak punya rasa Oh, gak respect. punya, Pik. Dia Tapi udah kayak gimana ngerasa dia bener, punya respect? punya Karena apa? aturan, gitu. Kita sebagai generasi sebelumnya itu permisif sama mereka. Kita, ya menurut gue ya, kita walaupun kita salah, bener, sama orang tua, ya udah, Ya diem. diem gitu. Ya Ini ngomong enggak. juga. Minimal dia itu senior citizen. Dia itu orang tua yang lebih dulu hidup dari kamu dan kamu harus respect. Tapi nggak punya. Makanya, the point is itu gitu loh. Ini orang, aduh nih. Ya, Gue emang nggak gampang. Emang cuman nggak ya gampang. gitu, Bek. Zaman sekarang, gue mikirnya gitu, wah kalau ada video viral nih. Itu ya gue ketakutan sekarang itu kamera, Bek. Ini Waduh. ya buat siapapun sebenarnya generasi, tetaplah kita balik bahwa generasi yang lebih baru itu mestinya belajar dari generasi yang lebih lama, dan nggak ada generasi yang lebih baik dari manapun kecuali mereka generasi yang mau belajar dari para seniornya dan kemudian Yeah. mereka tetap tidak merasa lebih superior. Karena kalau sekarang merasa superior, lo nggak ada superiornya sama sekali. Ketika lo itu nggak punya adab. Dan terbukti sekarang generasi yang nggak punya adab itu ya Gen Z. Gitu loh. Kita masih ada sungkan kok sama orang tua. Anak sekarang nggak ada. Aku sama bapakku aja takut, Ci. Kan gitu. Iya. Jadi ditutup dengan kata itu tadi bahwa nggak ada generasi mana yang lebih baik. Yang pasti generasi yang baik itu adalah generasi yang tetap hormat sama generasi sebelumnya dan respect sama generasi sebelumnya. Itu sih buat aku. Oke, mantap. Ini kayaknya closing-nya jadi kayak udah lama gitu ya. Oke. Tapi ini ada videonya, Ji. ada kata-kata begini, Bek, menarik deh, Bek. Ini menebalkan statement ente, Bek. Bener, Bek, gue setuju nih. Setiap masa punya tren masing-masing ya. Dan punya tool sendiri. Tapi hanya resiliensi. Bacanya resiliensi. Resilient ya. Gue ngajarin resilient deh kayaknya kalau pakai. Resilient itu adalah kemampuan untuk kembali ke kondisi semula setelah dihancurkan sehancur-hancurnya. Udah itu aja. Nah, itu dia. Ya, setuju ya. Oke. Terima kasih obrolannya sangat bermanfaat asupan hari ini. Terima kasih ya, Bek ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Malah kita itu nyadari betul temen lo